Saudaraku jemaat Tuhan, banyak peristiwa telah dilewati sepanjang tahun 2020. Pandemi karena COVID-19 dirasakan oleh seluruh dunia. Banyak yang terjadi. Bahagia dan derita silih berganti. Sukses dan gagal datang berulang. Kehilangan pekerjaan, ada duka dan air mata karena ada yang pulang kepada Tuhan. Sejenak kita berkumpul di tempat ini, melepas beban berat yang menekan untuk mendengar cerita cinta kasih Allah. Saat Allah datang menjumpai manusia dalam Natal Kristus Yesus. Marilah berdiri dan memuliakan Allah dari Kidung Jemaat. Hai, mari berhimpun. Matius 1 ayat 18 sampai dengan yang ke-25. Beginilah kisah tentang kelahiran Yesus Kristus. Ibunya, yaitu Maria, bertunangan dengan Yusuf. Tetapi sebelum mereka menikah, ternyata Maria sudah mengandung. Yusuf tidak tahu bahwa Maria mengandung karena kuasa Roh Allah. Yusuf tunangannya itu adalah seorang yang selalu mentaati hukum agama. Jadi ia mau memutuskan pertunangannya, tetapi dengan diam-diam, supaya Maria tidak mendapat malu di muka umum. Sementara Yusuf menimbang-nimbang hal itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia melihat seorang malaikat Tuhan yang berkata kepadanya, "Yusuf, keturunan Daud, jangan takut menikah dengan Maria, sebab anak yang di dalam kandungannya itu terjadi oleh karena kuasa Roh Allah. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu harus engkau beri nama Yesus, karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Semuanya itu terjadi demikian supaya terlaksana apa yang dikatakan Tuhan melalui nabinya, yaitu seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki,
Anak itu akan dinamakan Immanuel. Immanuel adalah kata Ibrani yang berarti Allah ada bersama kita. Sesudah Yusuf bangun, ia melakukan apa yang dikatakan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia menikah dengan Maria. Tetapi selama Maria belum melahirkan anaknya itu, Yusuf tidak bercampur dengan Maria. Dan sesudah anak itu lahir, Yusuf menamakannya Yesus. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, pada kesempatan saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Berkati dan kuduskan kami supaya kami boleh mengerti firman yang boleh kami baca. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, bacaan Alkitab terambil dari Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah firman Allah, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, di kesempatan pada saat ini firman Tuhan yang dibaca dalam Matius 1 ayat 23 menyampaikan tentang inti dari berita Natal. Matius mengutip nubuatan yang tercatat dalam Yesaya 7 ayat 14, yaitu tentang kelahiran Yesus yang dinamakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dalam kesaksian hidup yang kita jalani, Allah memang sungguh menyertai kita. Apakah buktinya? Sehingga kita mengaminkan bahwa Yesus adalah Immanuel, bahwa Allah menyertai kita. Buktinya adalah selalu ada sukacita, selalu ada kegembiraan bagi semua orang yang percaya kepada Yesus di tengah-tengah pandemi yang terjadi pada saat ini. Allah sebagai sang pemelihara, memelihara hidup umatnya. Allah sebagai pemelihara mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan umatnya. Itu artinya bahwa sungguh Yesus adalah Immanuel. Yesus Kristus selalu bersama dengan kita, berjalan bersama di tahun yang lalu dalam banyak kesusahan, kesedihan, dan juga pergumulan hidup. Dan ia juga akan tetap dalam posisi yang sama, berjalan bersama dengan kita di waktu-waktu ke depan. Jadi bukan hanya kisah Yusuf dan Maria yang memperlihatkan bahwa Allah menyertai pergumulan mereka bersama Yesus. Allah juga menyertai kita dalam segala kondisi. Lalu sukacita kedua yang kita rasakan adalah Allah diam dalam diri kita. Kondisi apapun yang kita hadapi, Allah bekerja, dan kehadirannya mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikan menurut ukuran Allah. Dan kita percaya lewat kebenaran firman Tuhan, Allah berserta dengan kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia akan selalu menjadi penolong, Dia akan selalu menjadi penyelamat, bukan hanya dalam hidup pribadi kita sebagai anak Allah, tetapi juga kehidupan rumah tangga kita, rumah tangga kita semua, juga kehidupan berbangsa dan bernegara, dan kehidupan semua orang yang ada di dunia ini. Kita patut mengucap syukur apapun yang Allah perhadapkan kepada kita, termasuk kondisi sulit pada saat ini, Ia menyertai kita. Selamat Natal, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik, melalui kisah Natal yang kami baca dalam Injil Matius, kami percaya Natal selalu hadir setiap saat. Natal membawa sukacita bagi banyak orang, bukan saja untuk kami sebagai anak-anak pilihan Tuhan, tetapi semua orang yang ada dan menjadi
ciptaan-Mu. Untuk itu Tuhan, kami berharap dan menginginkan belas kasihan Tuhan tetap berlaku dalam kehidupan kami, agar kami anak-anak Tuhan yang penuh dengan kekurangan, kelemahan dan keterbatasan ini dimampukan untuk menjadi alat pelayanan Tuhan yang menghadirkan sukacita, yang menghibur, menguatkan, dan menjadi pendorong yang memberi semangat bagi sesama kami yang berputus asa, yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, kehilangan pekerjaan, dan juga tubuh yang lemah karena sakit penyakit. Kami menempatkan harapan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Banyak anak-anak-Mu Tuhan yang rindu, menginginkan kembali persekutuan yang terjadi di bait-Mu ini. Tapi kami harus tetap melihat dan mengandalkan hikmat Allah untuk menaati apa yang disampaikan pemerintah bagi kami untuk menjaga kesehatan dengan menjauhi kerumunan yang ada. Ketika kami boleh belajar menjadi taat dan setia kepada aturan yang berlaku untuk menjaga kesehatan kami percaya di situ juga ada berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang kami terima, kami rasakan di rumah ketika kami boleh beribadah bersama. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberkati mereka yang berkecimpung di dunia kesehatan. Siapapun mereka, Tuhan berkati dan berikan kekuatan dan kesehatan. Menjaga juga keluarga mereka. Dan percaya akan pemeliharaan Tuhan, bahwa mereka juga akan pulang membawa berkat Tuhan untuk keluarganya. Demikian juga untuk kehidupan pemerintahan yang ada di negara kami teristimewa di Surabaya. Tuhan Yesus juga memberkati bersama dengan TNI Polri agar tetap boleh dipakai oleh Tuhan Allah menjadi alat pelayanan Tuhan yang menghadirkan damai sejahtera Allah. Dan kami mengimani kesejahteraan yang berasal daripada-Mu akan mengalir dari mereka untuk kami rakyat ini. Terima kasih ya Bapa. Kehidupan pelayanan dan kesaksian yang berlangsung di jemaat kami percaya Tuhan akan memberkati. Inilah semua doa dan juga harapan kami yang kami naikkan di rumah-Mu ini dan juga di rumah kami masing-masing, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepada-Nya. Kita bersyukur atas pertolongan demi pertolongan, kebaikan dan pemulihan dari Tuhan, serta semua yang baik yang terjadi di dalam perjalanan hidup kita. Kitab Ratapan 3 ayat 22-23 menyatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu.
Hari ini, saudara-saudara diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan sampul syukur Natal 2020 dan awal tahun baru 2021. Persembahan melalui aplikasi dompet digital yang dapat dilakukan dengan memindai kode QR yang tersedia pada warta jemaat online. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan penghiburannya, lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku menghadap ke Betlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang indah dan indah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala bangun segera, menengok juru selamatmu. Aku menghadap ke Betlehem, supaya ku lihatnya di tempat indah dan indah, Pangeran Maha Mulia. Jemaat terkasih, marilah kita mendoakan persembahan ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami boleh bersama-sama merayakan Natal bersama dengan jemaat kami, meskipun dalam perayaan virtual. Dan saat ini pula kami boleh mengucap syukur kalau kami diberikan kesehatan bersama-sama dengan keluarga kami pula mengikuti ibadah pada hari ini. Dan Tuhan, sebagai bentuk syukur kami membawa persembahan yang akan kami kelola bersama dengan majelis jemaat di gereja kami ini, agar dapat dipergunakan untuk dapat memperbesar, untuk dapat membangun jemaat kami ini lebih baik lagi di tengah kondisi yang ada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang sudah Kau berikan kepada kami. Pimpinlah kami semua untuk dapat selalu bersyukur dalam kehidupan kami di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya.